ini supaya cepat ya, karena juga mau berbuka ya. Oke, sebenarnya kan tugas ini kan hal yang pending ya, pending. Artinya seharusnya masuk sesudah tengah semester kemarin selesai, tugas kan sudah harus masuk juga sebagai nilai NTS. Ya, tapi karena nilai NTS-nya waktunya cukup panjang gitu sampai dengan UAS ini, maka saya sih nggak terlalu meminta di pertengahan semester kemarin. Dan kemudian semester kemarin itu kan saya bilang masih ada kemungkinan apakah bentuknya tugas, apakah bentuknya ujian, kan gitu ya. Nah, tapi karena waktu sudah masuk masa WFA ini kebetulan dan ada musibah pandemi COVID ini, ya saya pikir memang tugas saja yang akhirnya Anda masukkan. Jadi apa yang kemarin kita pending itu yang sebenarnya Anda lakukan sekarang, dan kalau bisa ya secepatnya. Saya akan tanya ke Pak Erik nilai terakhir nanti masuk kapan, itu saya harap membuat secepatnya. Sebenarnya yang diminta itu kan sampai dari latar belakang sistemnya, kemudian sampai dengan pemodelan matematis yang muncul dari sistem yang Anda amati tersebut. Nah, itu Anda bisa baca pada tahap-tahap di metodologi operational research. Saya share ya, mungkin ya. Saya share untuk materi tahap-tahapan yang harus Anda buat untuk tugas. Saya share itu pada metodologi itu di pertemuan keempat. Saya buka dulu. Nah, saya share sekarang. Ini yang Anda harus lakukan, yaitu ini loh. Ini metodologi, artinya ini menyatakan tahap-tahapan yang harus Anda buat di dalam tugas Anda. Nah, jadi pertama ini menyimpulkan persoalan masalah, dan itu biasanya kalau dibuat dalam bentuk tulisan namanya latar belakang. Nah, latar belakang tentang sistem yang akan Anda amati itu apa? Biasanya cerita ini ini satu bab sendiri biasanya. Cerita tentang sedetail-detailnya apa yang Anda situasi dari sistem Anda apa. Misalkan Anda nanti akan membahas tentang sistem, misalnya ya, sistem antrian di Swalayan Ciko misalkan. Nah, berarti Anda harus cerita tentang Ciko itu lokasinya di mana, kemudian sekarang ini situasi jual belinya bagaimana, situasi kalau bisa data-data yang lain yang bisa mendukung, misalkan masalah keuangannya atau hal-hal yang berkaitan dengan jumlah karyawan segala macam lah ya. Jadi semua hal yang bisa digali dari sistem itu Anda jadikan sebagai latar belakang. Yang bagus memang latar belakang itu disertai dengan data. Nah, ya, jadi kalau bisa ada data, itu akan lebih bagus. Tapi kalau cerita pun juga ya minimal lah ya, kalau yang cerita. Tapi kalau yang pakai data, ada tabel tentang situasi yang ada di masalah yang ada di sistem tersebut atau situasinya seperti apa, itu akan lebih baik. Nah, itu nanti akan jadi bab tersendiri. Ya mungkin bab lah ya, bab tersendiri. Sesudah itu ada identifikasi dari masalah yang akan diangkat. Nah, ini biasanya poin-poin apa yang akan Anda angkat. Biasanya ini memuat tentang poin-poin tentang titik pandang siapa, decision maker, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, saya lupa juga, ada 4 identifikasi masalah yang harus ditulis. Nah, sesudah itu nanti masuk pada menggambarkan sistem yang relevan. Nah, itu biasanya berkaitan dengan pembuatan tabel elemen
kemudian pembuatan tentang sistem yang saling berkaitan atau apa namanya kemarin itu influence diagram itu ada di sini di yang Pak, C ini. saya potong sebentar. Ini Pak Hasrul sempat record untuk ini kan Pak ya? Nanti bisa diupload di ULS ya Pak? Record, saya rasa record ya. Sebentar, saya kayak ada simbol record ada di sini sudah. Iya, minta tolong nanti diupload ya Pak di ULS ya Pak? Ya, boleh. Ya, makasih Pak. Jadi nanti Anda menggambarkan sistem seperti ini dalam bentuk didahului dengan tabel, didahului dengan gambaran tentang komponen-komponen yang saling berkaitan. Sesudah itu nanti juga ada tabel influence diagram yang Anda buat. Nah, dari influence diagram itu baru bisa dibuat model matematika. Nah, sebenarnya Anda hanya diharapkan membuat dari 1A, 1B, 1C ini dan 2A. Yang lainnya tidak. Ya, jadi solusi tidak kita minta. Oke, solusi ini adalah nilai plus. Kalau ada berbentuk solusi dan ada rekomendasi, analisa tentang solusinya, itu nilai plus. Saya nanti akan pertimbangkan ini sebagai kesempurnaan dari tugas Anda. Ya, sedangkan yang minimal bahkan sampai bisa dapat AB gitu ya, atau dijamin bisa dapat AB jika sampai dengan yang ini 2A itu dilakukan dengan baik. Nah, kemudian kalau penyajiannya sudah cukup baik, walaupun hanya sampai dengan 2A, itu sudah bisa dijamin akan saya beri nilai A. Sedangkan kalau penyajiannya biasa, tapi ditambahkan sampai dengan solusinya, itu juga dijamin nanti A. Nah, oke, itu. Sedangkan contohnya, saya bisa juga memperlihatkan contoh, tapi ini bukan contoh yang yang latar yang baik harusnya, bukan contoh yang baik gitu ya, tapi sebagai ancar-ancar saja apa yang harus Anda tulis. Ini dari mahasiswa S1, tugas pemodelan sistem. Dan sama sebenarnya tugasnya dengan yang S2, cuma yang S2 harusnya analisa matematika atau analisanya harusnya lebih tajam. Ya, ini dimulai dengan ini, latar belakang katanya ya. Nah, latar belakang itu, ini termasuk buruk ini, karena hanya terdiri dari satu paragraf sedikit saja. Padahal ada yang bisa banyak dieksplor dengan dia bicara tentang katanya profit penjualan terang bulan Enjoy. Nah, itu tidak disebutkan Enjoy itu siapa, kemudian siapa yang punya, kemudian posisi keuangannya sekarang bagaimana, sesudah itu posisi letaknya ada di mana gitu ya. Nah, itu tidak diterangkan. Ya, harusnya di latar belakang itu semua diterangkan. Nah, jadi ini walaupun di sini dibuatkan ada sistemnya apa ya, tapi tetap saja rasanya tidak begitu detail gitu ya. Semakin detail dan semakin eksplorasinya semakin besar, semakin kuat, nilainya akan semakin baik. Nah, ya ini dia masih cerita juga gitu ya, tapi rasanya ini tidak yang standar, dia cerita. Nah, ini, saya lupa tadi, berarti pada bagian yang berkaitan dengan penyimpulan ini, sesudah latar belakang, itu Anda diharapkan membuat rich picture. Ya, ingat ya, rich picture, penggambaran kesimpulan dengan menggunakan gambar, yaitu satu halaman gambar yang berbentuk komik atau yang berbentuk gambar yang mudah dicerna, yang menyimpulkan situasi dari masalah Anda dalam satu halaman. Contohnya ya di sini ternyata sudah ada, ini adalah rich picture-nya. Jadi bab 1, sekali lagi, bab 1 berisi tentang latar belakang, bentuk penyajiannya terserah Anda, tapi pada intinya bab 1 itu adalah latar belakang. Identifikasi masalah dengan narasi atau dengan kata-kata. Nah, bab 2 masih juga identifikasi atau menyimpulkan masalah, tapi dengan gambar. Jadi ada gambar satu halaman.
gambar satu halaman. Kemudian mulai masuk pada mulai masuk pada yang ini, identifikasi dari masalah untuk dianalisa, yaitu dengan membuat ini wajib, yaitu Anda harus menstatementkan 4 elemen dari masalah Anda. Yang pertama adalah decision maker-nya siapa yang menjadi titik pandang masalah Anda. Kemudian apa tujuan dari decision maker itu? Kita sudah belajar ini kemarin pada waktu di kuliah. Kemudian ukuran yang diterapkan oleh decision maker itu apa? Kalau total biaya, ya ini dinyatakan total biaya. Nah, sekarang alternatif untuk penyelesaiannya apa saja? Itu Anda tuliskan. Alternatif ini nanti yang akan menjadi kunci penyelesaian masalah Anda. Alternatif ini tidak berupa penambahan sumber daya atau tidak merubah sistem, tapi lebih ke seperti ini. Jadi mempekerjakan tenaga kerja sejumlah yang dibutuhkan. Itu apakah ini ditambah, menambah semena-mena gitu ya, atau ini atau pekerjaannya di shift-nya yang diganti atau shift-nya yang dimainkan. Nah, itu beda. Jadi yang diharapkan untuk alternative decision ini adalah tidak merubah sistem, lebih ke bagaimana mengatur sistemnya untuk bisa mencapai yang optimal. Anda bisa melihat review lagi dari LOD kemarin, Lubricating Oil Division. Itu kan alternative decision-nya tidak berupa menambah tenaga kerja atau tidak berupa menambah menambah sumber minyak yang dibutuhkan, tidak, tapi lebih ke bagaimana mengatur jumlah dari yang pelanggan kecil dan pelanggan besar. Jadi tidak ada kaitan dengan penambahan sumber daya. Nah, itu juga nanti yang akan Anda ambil sebagai alternatif decision-nya. Nah, sesudah alternative decision, itu Anda nanti diminta untuk membuat komponen dari sistem Anda apa saja, dan nyatakan perannya. Ada 4 peran kan? Peran yang pertama adalah input. Inputnya ada 2, yang terkontrol dan yang tidak terkontrol. Yang terkontrol ini adalah yang berkaitan dengan alternative decision yang Anda pilih. Artinya yang akan Anda ubah-ubah. Nah, yang uncontrol ini macam-macam nanti. Pokoknya yang berkaitan dengan inputan tapi tidak Anda kendalikan. Ini bukan yang menjadi upaya alternatif Anda. Nah, yang kedua, peran yang kedua itu adalah output kalau nggak salah ya. Nah, output itu yaitu tadi misalnya total profit misalnya, dan bagian-bagian yang lain kalau ada output itu dinyatakan sebagai outputnya. Dan yang ketiga adalah sistem. Sistemnya apa? Misalnya di dalam sistemnya perlu membeli, kalau terang bulan ini perlu membeli minyak, perlu sumber daya gaji dan segala macam itu, atau inventory gitu ya, itu termasuk dalam komponen proses atau rule-nya adalah 3. Ada rule keempat yaitu yang dapat diabaikan. Nah, itu nanti kalau memang Anda menuliskan dan ternyata itu nanti Anda rasa tidak penting pada waktu penyelesaian berikutnya, Anda bisa naruh dia sebagai rule-nya rule 4. Nah, dari komponen yang diberikan dan kemudian dari model rich picture yang Anda punya, nanti akan muncul yaitu influence diagram. Nah, influence diagram itu berupa flowchart seperti ini. Mulai di atas dari input, ke bawah nanti adalah output. Input bentuknya kotak, input ada 2 bentuk. Yang pertama bentuknya kotak yang terkontrol, kemudian yang bentuknya awan itu yang tidak terkontrol. Input itu selalu mulai dari awal mula dari panah. Tidak pernah masuk panah ke dalam dia, tapi dia selalu awal mula dari panah. Nah, nanti panah dari input itu nanti akan masuk ke komponen sistem yang warna bulat-bulat. Nanti warna bulat-bulat saling berinteraksi, ke bawah mengalir sampai nanti menghasilkan output. Nah, ini adalah influence diagram. Ya, Anda harus buat influence diagram.
Nah, baru bab 4 sebagai bagian akhir, influence diagram ini nanti Anda beri tanda angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya, dan Anda tuliskan interaksinya apa saja di antara angka-angka yang ada itu. Nah, nanti itu akan menghasilkan angka komponen yang paling terakhir, yaitu di nomor 11. Karena tujuannya kan outputnya di nomor 11. Nah, sehingga nanti akan muncul persamaan matematika. Di sini kebetulan tidak dituliskan persamaan matematikanya, sehingga ini menjadi nilai minus dari tugas ini. Ya, mungkin itu penjelasan saya tentang tugas Anda. Kalau Anda butuhkan nanti yang contoh ini akan saya kirim di grup WA. Bisa Anda jadikan, tapi jangan jadikan acuan ya. Maksudnya ini pokoknya formatnya kayak gini gitu. Nah, sedangkan untuk yang bagusnya itu Anda yang pikirkan sendiri. Apa yang menurut Anda untuk latar belakang itu yang diisi supaya orang lain nanti ngerti dengan sistem Anda sejelas-jelasnya gitu ya, itu Anda harus pikirkan sendiri. Nah, kemudian komponen-komponen ini standar. Ini adalah rich picture, kemudian ada 4 elemen masalah, ada komponen dari sistem, sudah itu ada influence diagram, kemudian ada model matematika. Ya, saya pikir itu singkat tugas yang harus Anda buat. Yang sesuai dengan sistem yang Anda pilih. Monggo kalau ada pertanyaan, silakan. Sony, Jennifer, Ivan, Stefani, kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo. Enggak, Pak. Ini jadi kalau yang saya tangkap itu pertama kali itu tahapannya itu kita mesti cari rich picture-nya dulu berarti ya, Pak ya? Boleh. Anda boleh memilih dari titik pandang mana dulu, saya pikir tidak masalah. Apakah Anda sudah punya model matematikanya dulu gitu ya, kemudian dari model matematika itu Anda carikan sistem di dunia real yang kelihatannya terkait atau mewakili dari model matematika juga boleh gitu ya. Jadi awalnya saya terserah, Anda bisa memulai dari manapun. Apakah Anda ternyata mempunyai gambaran rich picture dulu dari sistemnya? Boleh. Dari rich picture itu Anda berusaha mencari gambaran nyatanya di dunia nyata apa, dan Anda tetapkan gambaran dunia nyatanya itu apa. Harus ada bentuk fisik ya. Misalnya ya tadi kayak terang, bulan, enjoy gitu ya. Itu harus benar-benar ada wujud fisik atau masalah realnya. Karena tujuan dari kita membuat pemodelan sistem ini adalah Anda bisa merumuskan model matematika dari sistem real yang ada di masyarakat. Jadi sistemnya harus sistem real, bukan sistem yang abstrak. Nah, tentang dari mana mulai pemicu masalahnya, enggak masalah, bisa dari mana aja. Bisa dari model matematikanya dulu Anda tahu, tapi harus dikaitkan dengan sistem yang real yang ada di masyarakat. Nah, baru nanti dibuatkan dicari atau dikait-kaitkan sehingga diperoleh latar belakang dan kemudian dirangkai sampai dihasilkan model matematika. Boleh, Ivan? Ya, seperti itu. Jadi bebas. Nah, kan karena saya bayanginnya dari bikin risk picture dulu, Pak. Itu kadang-kadang kan risk picture itu kan saya sudah bisa membayangin risk picture, tapi kan belum tentu. Saya masih bingung gimana caranya mengeluarkan itunya, Pak. Rumus matematikanya, Pak, dari gambar, Pak. Soalnya saya rasa kayak ya ini gambar, tapi kalau dikeluarin rumus matematikanya ya bingung, Pak. Nah itu makanya tahap-tahapannya itu harus dilalui. Jadi dari risk picture itu nanti Anda harus memikirkan ini masalah ini siapa yang menjadi titik pandang, siapa yang merasa bertanggung jawab atau siapa yang akan dari titik pandang siapa ini gitu. Nah dari titik pandang siapa itu nanti akan muncul berarti masalah yang mungkin muncul apa. Nah, dari masalah yang mungkin muncul apa, nanti akan Anda tetapkan nanti tujuan Anda apa. Kemudian dari tujuan nanti akan muncul nanti bagaimana ukuran untuk mencapainya.
dan sesudah itu apa yang harus Anda lakukan untuk mencapai itu. Nah, itu langkah-langkah itu, dan kemudian nanti mengalir nanti, kalau Anda buat rangkaian yang seperti tadi, sesudah ditetapkan identifikasi masalahnya, ditetapkan komponen-komponen apa saja yang nantinya berperan dalam sistem Anda, kemudian Anda buat influence diagram, komponen-komponen itu berinteraksinya seperti apa. Nanti kalau influence diagramnya sudah muncul, tinggal kasih variabel saja. Itu sudah muncul, sudah mengalir semua nanti persamaan matematikanya. Ya, mungkin ya memang saya merasa, saya tahu persis, saya merasa juga karena saya bukan orang teknik industri berasal dari latar belakang matematika, tapi mempelajari belakangan teknik industri, sehingga memang sense-nya tidak sekuat orang teknik industri. Nah, tapi dengan beberapa kali melihat gitu, itu mulai terasa bahwa oh nanti model matematika yang muncul dari sistem, kalau kita melihat sistem ini apa saja gitu. Nah, itu mohon ikuti metodologi yang disebutkan tadi, nanti akan muncul sendiri nanti model matematika yang kira-kira ada dalam sistem yang Anda periksa. Lagi-lagi saya katakan, model yang muncul di dalam sistem itu tidak hitam putih, tidak ada benar dan salah. Yang ada adalah baik atau menjadi lebih baik. Ya, jadi nanti kalau misalkan Anda ragu, Anda bisa konsultasi dengan saya supaya bisa diimprove. Oh, kayaknya Anda kurang melihat bagian ini nih. Ini kan bagian yang penting dari sistem. Kenapa Anda tidak memperhatikannya? Nah, itu nanti akan kita bisa diskusikan. Nah, tapi harus dimulai dulu. Oke, monggo. Siapa yang lain? Sony kemarin sudah mengirimkan pada saya, tapi terus terang belum sempat saya lihat gitu ya, karena cukup banyak pekerjaan seminar dan segala macam. Nanti saya akan beri komen sesudah ini. Silahkan ditindaklanjuti. Ditambahkan dengan penjelasan saya ini supaya bisa Anda perbaiki nanti. Iya, Pak. Oke, monggo yang lain, Jennifer, Stephanie, kalau ada pertanyaan. Pak, ini untuk pembahasannya secara overall, misalnya kayak Ciko, berarti kan bisa bisa bahas antriannya sama persediaannya. Kalau misalnya cuma dibahas masalah antriannya aja, nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, itu makanya alurnya seperti itu. Dibahas semua secara latar belakangnya apa saja yang ada di Ciko itu. Nanti itu kan kalau Anda ikuti metodologinya, itu akan mengerucut nanti. Contohnya tadi kan ada rule 4. Rule 4 itu adalah yang tidak yang diabaikan. Yang diabaikan bukan berarti itu tidak ada di sistem, tapi ada, tapi mungkin tidak mengacu ke atau tidak berkaitan dengan apa yang akan Anda periksa. Nah, sehingga misalnya Anda lebih tertarik kepada inventorinya gitu. Nah, ternyata ada bagian yang berkaitan dengan dengan antriannya. Nah, itu Anda bisa abaikan. Anda sebut sebagai perannya peran 4, karena Anda lebih fokus pada inventorinya. Itu nanti akan mengalir dengan sendirinya, sehingga kalau berdasarkan dari influence diagramnya nanti pasti akan menjadi spesifik nanti. Anda hanya pasti harus memilih apakah sistem inventory yang Anda periksa atau sistem antrian dan segala macam. Ya, baik, Pak. Ya, oke. Monggo, Stephanie, ada pertanyaan, Stephanie? Oh, belum, Pak. Belum ya, ya. Jadi ya mohon maaf agak cepat ya mungkin ya, soalnya sudah mau persiapan berbuka. Jadi penjelasan singkat saya seperti itu. Saya nanti akan kirimkan ke grup WA langsung contoh dari tugas ini, tapi sekali lagi ini bukan contoh yang baik gitu ya. Jadi maksudnya Anda harus memahami dari metodologinya. Seperti yang saya paparkan tadi, yang Anda pahami adalah metodologi ini ya. Metodologi ini, sedangkan salah satu interpretasinya interpretasinya dijabarkan dari pemodelan oleh sistem ini, oleh tim ini. Ini kan interpretasi saja dari metodologi yang tadi secara umum harusnya dijalankan. Nah, tapi saya melihat ini masih kurang baik, sehingga jangan jadikan ini
acuan ya, cukup sebagai pembanding saja. Oke, Pak. Ya, gitu ya. Ya, Pak. Ya, mohon maaf Sony, Ivan, Stefani, dan Jennifer. Saya tidak bisa cukup panjang. Agak lelah ya, soalnya tadi seminar, memoderatori seminar sampai 2 kali dari jam 10 pagi tadi. Sampai tadi jam 4 baru selesai 2 seminar berturut-turut, jadi cukup lelah ya. Oke, makasih atas perjumpaan kita. Nanti monggo kalau diusulkan masih kurang jelas dan pingin kita berinteraksi lagi, masih terbuka kemungkinan kita bisa adakan lagi Zoom untuk konsultasi lagi. Iya, Pak. Saya memang mau ada usaha untuk itu, Pak, karena kan ya kayak saya masih merasa ini masih belum mantap aja, pakai masih meraba-raba. Tapi saya sudah bayangan, Pak. Betul, Ya. betul. Saya sangat memahami kondisi Anda. Berempat ini Anda tidak dari latar belakang teknik industri. Ya, siapa yang Jennifer? Teknik industri ya? Ya, Pak. Saya teknik industri, Pak. Ya, oke. Tapi yang lain, Sony, Ivan dari teknik kimia, Ivan dari teknik elektro. Kalau Stefani dari? Kimia. Teknik kimia juga ya, maka sense untuk sistem pemodelannya memang tidak sekuat orang teknik industri ya, jadi memang harus harus ada iterasi. Oke, gitu ya mungkin ya. Mohon maaf waktunya terbatas. Selamat siang dan tetap sehat ya, supaya Selamat sore, Pak. Ya, Tetap Iya, sehat, ya. Pak. Jaga Dan kesehatan. tetap sehat, jaga Selamat kesehatan berbuka. semua. Ya, kesehatan sekarang yang paling penting dulu. Iya, Pak. Ya, Ya. ya, Pak. Ya, Oke, terima kasih, Pak. selamat sore ya. Sore. Selamat sore, Ya. Pak.